Mangatun Lovers, sudah menantikan kisah selanjutnya? Oke, lanjut ke bab 35 yang berjudul Keinginan Seorang Ayah. Pukul 9.00. Martin terlihat sedang mengadakan rapat bisnis saham di kantornya. Martin sangatlah lihai dan pandai memuaskan para kliennya. Terlebih beberapa kali orang yang ada di dalam ruangan rapat tersebut mencoba melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang tak diduga oleh Martin. Namun dengan tenang dan penuh wibawa, Martin menjawab setiap pertanyaan kliennya tersebut dengan sangat mudah dan tanpa merasa kesulitan sedikitpun. Hingga membuat kliennya yang kebanyakan berusia paruh baya itu pun terkagum-kagum dibuatnya. Selang beberapa menit, rapat itu sudah selesai dan terlihat orang yang berada di dalam rapat tersebut mulai keluar dari ruangan bergantian hingga menyisihkan Martin dan Hendro di dalam ruangan. "Tuan, setelah ini akan ada rapat dengan," ucap Hendro sembari membaca jadwal rapat Martin di hari Jumat. Belum selesai Hendro menjelaskan, Martin segera menghentikan ucapannya. "Batalkan semua rapat hari ini, ada urusan yang lebih penting," ucap Martin sembari menyandarkan punggungnya di kursi. "Apa ada yang perlu saya bantu?" tanya Hendro. "Siapkan mobil, kita pergi ke perusahaan Jordan Hans," sahut Martin singkat sembari menyeruput kopi pahit di hadapannya. Terlihat Hendro sedang sibuk membatalkan semua janji pertemuan Martin. Setelah tugasnya beres, Hendro segera menyiapkan mobil dan pergi menuju kantor Jordan. Di perjalanan, "Tuan, bisakah saya bertanya?" ucap Hendro sembari melirik ke arah Martin dari kaca kecil yang ada di dalam mobil. "Bicaralah," sahut Martin singkat sembari mengerutkan dahinya. "Apakah Tuan benar-benar mencintai nona kecil itu?" ucap Hendro dengan menggigit bibir bawahnya. "Aku hanya ingin meluluhkan hatinya saja. Setelah aku mendapatkan cinta Kayla, maka aku akan meninggalkannya," ucap Martin penuh percaya diri. "Entahlah, mengapa aku seperti tak percaya dengan apa yang dikatakan Tuan," gumam Hendro dalam hati sembari memfokuskan pandangannya menatap arah jalan yang kelihatan dipadati kendaraan roda 4. 1 jam kemudian, mobil yang dikemudikan oleh Hendro pun segera memarkir mobilnya di halaman kantor Jordan. Setelah mematikan mesin mobilnya, Hendro segera turun lebih dulu dari mobil dan membukakan pintu untuk majikannya tersebut. Setelah pintu terbuka, Martin segera turun dari mobil Lamborghini mewah keluaran terbaru tahun 2019 itu. Setelah turun dari mobil mewahnya, Martin segera merapikan jasnya dan melipat sedikit kemeja yang dipakainya hingga terlihat jam tangannya. Semua orang yang melihat Martin pun tak bisa melepaskan pandangannya dari pembisnis muda dan tampan tersebut. Bahkan tak jarang terdengar kasak-kusuk para wanita membicarakan kelebihan dan kekayaan Martin. Namun Martin sama sekali tak tertarik mendengar pembicaraan mereka dan terus melangkahkan kakinya hingga sampai di depan ruangan Jordan. Ketuk Hendro dari luar ruangan. "Masuk,"
sahut Jordan sembari mata tak bergeming membaca berkas yang ada di tangannya. Kret. Suara pintu dibuka, namun hanya Martin yang masuk ke dalam ruangan. Hendro menunggu di luar ruangan, berjaga-jaga jika majikannya tersebut memerlukan sesuatu. "Apakah saya mengganggu pekerjaan Anda?" ucap Martin sembari menatap Jordan yang terlihat masih sibuk membaca kertas yang dipegangnya. "Tentu saja tidak. Mari duduk." "Duduklah," sahut Jordan sembari berdiri dan menjabat tangan Martin. Setelah selesai berjabat tangan, Jordan segera meraih gagang telepon di sampingnya dan menyuruh asistennya membawakan 2 cangkir kopi. "Maafkan saya karena mengganggu waktu kerja Nak Martin. Ini mengenai Kayla." Kata-kata Jordan segera terhenti karena mendengar ketukan pintu dari luar ruangannya. Ternyata itu adalah asisten Jordan yang masih terlihat muda dan cantik. Asisten tersebut membawa nampan berisikan 2 cangkir kopi pahit pesanan Jordan. Ditaruhnya 1 cangkir di hadapan Jordan dan 1 cangkir lagi di hadapan Martin. Sebelum pergi, asisten Jordan pun menyunggingkan senyumnya sembari melirik ke arah Martin dengan tatapan kagum dan terpesona akan ketampanan dan karismatik yang Martin miliki. Jordan dan Martin pun melanjutkan pembicaraan mereka yang sempat tertunda tadi. "Bicaralah, tak perlu sungkan. Kurang dari 2 bulan kita akan menjadi keluarga," ucap Martin dengan menyilangkan kakinya. "Begini Nak Martin, Kayla masih sangat kecil dan Kayla juga terbiasa kami manja hingga tingkahnya sangatlah kekanak-kanakan. Apa tidak terlalu muda bagi Kayla untuk menikah di usia 18 tahun?" tutur Jordan dengan lembut. "Aku akan menggantikan tugas Anda untuk menjaga Kayla. Dan saya sudah mengakhiri semua hubungan saya dengan wanita lain. Saya juga berjanji tak akan menyakiti ataupun membuat Kayla bersedih," ucap Martin mencoba meyakinkan papa Kayla yang terlihat khawatir. "Aku sangat lega Nak mendengar ucapanmu. Ternyata kamu tak hanya pintar berbisnis, namun juga pintar bernegosiasi," ucap Jordan dengan senyum menyeringai di wajahnya. "Aku akan melakukan apapun untuk Kayla. Sejak awal bertemu dengannya, aku sudah menyukainya," tutur Martin. "Baiklah Nak. Hari Minggu jika kamu tidak sibuk, datanglah berkunjung ke rumah. Mungkin jika sudah berbicara langsung denganmu, Mama Kayla akan merasa tenang Nak," kata Jordan sembari menyeruput cangkir berisikan kopi hangat tersebut. Begitu pula dengan Martin dan mereka berdua kelihatan sangatlah akrab. Wow, young marriage. Kita akan menunggu kelanjutannya listeners. Don't go away, stay tuned. I will be back. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.